Salam teman-teman semua. Saya Hendra Setia Prasaja dari Bina Warga. Hari ini saya mau menjelaskan Gemas Game, bagaimana cara penggunaannya. Terima kasih sudah memiliki produk dari Bina Warga ini. Nah, di dalam produk ini ada 3 permainan yang bisa dimainkan dari anak-anak kecil, balita, sampai dengan dewasa. Dan sangat baik sekali untuk bisa digunakan baik di tengah keluarga maupun juga dalam pertemuan-pertemuan bersama di gereja maupun juga dalam pertemuan-pertemuan lainnya. Di dalam paket ini ada 3 permainan sekali lagi. Jadi ada bungkusan yang pertama, lalu ada yang kedua, dan ada yang ketiga. Juga lalu ada penjelasan permainan. Kemudian ini ada salah satu permainannya dan ada satu set kartu-kartu yang nanti akan kita gunakan. Saya akan menjelaskan setiap permainan-permainan. Yang pertama, kita buka dulu bagian yang ini. Nanti kita akan selanjutnya yang kecil ini dan yang satu ini. Yuk kita buka ya. Yang pertama adalah permainan 4 Care Story Card. Kenapa disebut dengan 4? Karena kita akan mengumpulkan 4 pasang dari kisah-kisah kepedulian, kartu kisah-kisah kepedulian ya. Jadi ini sudah disiapkan 52 kartu yang kita bisa mainkan dalam 1 tahun. Dan di sini ada tema-tema yang berbeda-beda dari setiap bulan. Dan ini semuanya mewakili bulan-bulan di mana ada peristiwa-peristiwa penting yang kita angkat, yaitu peristiwa seputar gereja dan masyarakat. Di bulan April misalnya ada Hari Kartini, kita pakai tema utamanya Wonder Woman dan juga ada 4 kisahnya. Juga demikian dengan bulan-bulan seterusnya. Di bulan Mei ada Hari Pendidikan Nasional. Ini tema-tema pendidikan kita pilih. Nah, saya akan memberikan contoh. Salah satunya bulan Mei. Bulan Mei ini adalah Hari Pendidikan Nasional dan ada 4 kartu yang kita akan kumpulkan. Kita akan mendapatkan salah satu kartunya mungkin di tangan kita ketika nanti kartu ini dikocok. Kita akan berusaha mengumpulkan 3 seri yang lainnya sehingga semuanya bisa menjadi lengkap 4 ya. Kalau kita memiliki kartu yang ini, maka kita akan mencari 3 kartu yang lain. Dari mana kita tahu 3 kartu yang lain? Dari tulisan yang ada di bawah ini. Ini adalah 3 kartu yang lainnya yang kita akan kumpulkan. Jadi ketika kita akan main, nanti kita akan menyebutkan bagian yang atas ini ya. Yesus guruku. Lalu kita akan menunjuk orang yang kita minta, dan kalau dia akan bilang ada Yesus guruku, maka kita akan menebak 3 kartu yang lainnya. Sampai kita akhirnya berhasil mengumpulkan 4 seri ini. Nah, sama juga dengan seri-seri yang lain di bulan-bulan yang berikutnya. Nah, cara bermainnya seperti ini. Oke, kita sudah masing-masing punya ya, dan ini kartu sisanya untuk nanti ambil. Kita akan bergiliran searah jarum jam atau berlawanan, silakan ya. Kita akan menyebutkan. Saya yang pertama ya, berjalan ya. Fanny, move on. Ada? Ada. Ada. Kalau nggak ada saya ambil. Oh. Pak Hendra, pahlawan iman. Nggak ada. Andri waktunya apa? Siapa ya? Weh, jadi dia. Berhasil. Jadi ini tentang kisah Natal. Oke. Jadi kita akan hitung berapa kartu yang punya ini. Dia yang menang ya. Ini ada 4 ya. 3, 2. Saya yang menang ya. Nah, setiap kali sama begini kita bisa langsung cerita ya tentang jadilah terang dunia misalnya. Kita akan ngomongin ya. Kenapa sih peduli yang miskin, kita diskusiin. Supaya kita memperdalam bagian firman Tuhan juga, bukan hanya sekedar bermain. Itu permainan yang pertama. Permainan kedua, kita akan menggunakan kartu yang kecil ini bersama dengan seri-seri yang sudah kita permainkan tadi ya. Nah, di seri-seri yang ada ini sebenarnya ini adalah tema-tema yang bisa kita pilih ya. Misalnya kita akan memilih salah satu ya.
Ayo peduli bangsa dan membangun tanah air ya. Ini tema yang bisa kita pilih ya, atau saudara bisa memilih tema yang lain, misalnya ayo menolong orang lumpuh atau tema-tema yang lain. Terserah saudara mau memilih yang mana. Kita ambil saja satu ya. Kita ambil satu tema. Temanya adalah melindungi adik kakak. Maka sisa kartu yang lain kita bisa singkirkan. Nah, dari tema ini ya, tema melindungi adik kakak, kita akan dibantu dengan kartu-kartu yang kecil ini. Ini adalah kartu sharing life card. Kenapa? Karena kita akan berbagi pengalaman kehidupan berkenaan dengan kepedulian, berkenaan dengan tema ini, tema yang kita pilih. Di dalamnya di sini ada beberapa aktivitas-aktivitas yang kita akan coba mainkan, misalnya upaya dari diri sendiri. Nah, ketika kita menemukan kartu ini, maka kita akan membahas upaya dari diri sendiri untuk bisa melindungi adik dan kakak. Nanti kita akan mendapatkan keuntungan manfaat jika berhasil. Ya. Jadi jika berhasil dari menjalankan tema ini. Nah, kita bisa kocok kartu ini. Kemudian kita nanti bergiliran kita akan mengambil salah satu kartu ini. Misalnya ada selain kartu bagaimana kita melakukannya sharingnya, tapi juga ada kartu aksi. Ya, misalnya peragakan 1-17 ayat 45, kita akan membaca teks firman Tuhan lalu kita peragakan. Nilainya juga cukup tinggi 20, karena kalau kartu aksi biasanya agak susah, kita dapat tambahan nilai yang banyak ya. Berbeda dengan misalnya kartu yang ini ya, ini nilainya hanya 10 ya. Nilainya hanya 10, kita hanya diminta untuk nasihat untuk teman yang sedang bermain. Nasihatnya tentang apa? Nasihat tentang ini, tentang tema yang kita pilih. Jadi semakin banyak kita berhasil menjawab dari kartu-kartu ini, kita akan nanti jumlahkan nilai-nilai yang ada di kartu-kartu yang kita miliki. Kita coba bermain ya, mainnya seperti ini. Kita akan memilih dari kartu-kartu ini, kita ada pilih aja satu, misalnya kita pilih yang ini ya, kita pilih satu, yang lain bisa ditaruh dan akan dibantu dengan kartu ini ya. Kita akan sharing pengalaman kehidupan berpaut pada tema ini, mengampuni semua orang di rumah, mengampuni semua orang di rumah. Kartunya bisa kita cocok. Nah, kita akan ambil bergiliran. Saya mulai ya. Kalimat penyemangat untuk diri sendiri, untuk tema ini, mengampuni semua orang di rumah. Jangan pernah mendendam, kamu harus mengampuni. Kalau setuju, berarti saya dapat 10. Ya, saya kumpulin. Ini kartu. Silakan Fani. Buat video bumerang atau swap foto dengan teman bermain, kemudian posting di medsos. Berikan keterangan semuanya bermain Gemas Game. Oke, berarti kita akan foto video. Coba foto Fan. Oke. Jadi itu kartasinya, kalau udah dilakukan dapat 30. Nilainya Fani 30, beda dengan saya yang 10 karena gampang ya. Itu permainannya, jadi kita akan kasih waktu, berapa waktu yang mungkin kita tetapkan bersama untuk durasi permainan kita, terserah ya. Bisa 20 menit, bisa 30 menit atau 15 menit, terserah ya. Kita nggak perlu menghabiskan semua waktunya ya. Tapi kalau prosesnya panjang, misalnya ini ada program KTB misalnya dan punya waktu 1 jam, ya udah 1 jam kita terus habisin satu-satu ya. Mau lagi keuntungan manfaat jika berhasil dari tema ini dan seterusnya, sampai dengan akhirnya nanti kita akan hitung ya berapa jumlah kartu yang kita miliki. Pemenangnya adalah tentunya yang paling banyak ya. Itu permainan yang kedua. Yang berikutnya permainan ketiga, kita akan bermain dengan kartu-kartu kecil ini ya. Kartu-kartu kecil ini akan dikombinasikan dengan beberapa lembar yang sudah kami sediakan ya. Teman-teman akan mendapatkan beberapa lembar kartu besar yang nanti isinya ini adalah bulan-bulan ya, berdasarkan pada bulan-bulan sesuai dengan kartu yang sebenarnya kita tadi sudah mainkan, kartu yang ini ya, kartu yang ini. Nah, kita bisa memilih salah satunya, misalnya bulan September itu peduli disabilitas. Kita akan ngomongin soal disabilitas pada bulan September. Nah,
ini ada gambar-gambar yang sudah ada warnanya dan ada yang belum. Nah, kita akan melengkapi warna yang belum ada warnanya ini, ya, gambar yang belum ada warna ini dengan pertolongan kartu-kartu yang ada di sini. Caranya sederhana sekali, kita tinggal taruh, kemudian kita akan memilih di sini secara bergiliran. Kita akan taruh di box ini misalnya, ya. Lalu kita akan ambil salah satu gambarnya. Kalau ada gambar ini, kira-kira ada yang sama nggak ya? Oh, ada yang sama. Maka kita akan taruh di gambar yang sama. Kita akan ambil lagi secara bergiliran, begitu. Kalau kita ambil yang ini, ya. Nah, ketika nggak ada gambar yang sama, seperti yang terjadi pada pilihan gambar saya ini, maka kita akan lewat, ya. Berarti ini nggak berhasil. Prinsip dari permainan ini adalah menang bersama, jadi nggak ada kompetisi untuk bagian yang ini. Kita akan bersama-sama bermain sampai dengan akhirnya kita lengkap, ya. Kalau yang bermain adalah anak-anak balita-batita, maka ketika tidak ada yang sama, maka kita lewat saja supaya dia ambil yang lainnya. Lalu ambil yang berikutnya, ini ada yang sama nggak ya? Oh, ternyata nggak ada yang sama lagi. Kita lewat lagi, ya. Nah, untuk permainan yang sama ini bisa kita tambahkan jikalau para pemainnya ada anak-anak yang lebih besar misalnya dengan kartu yang tambahan ini. Ini adalah kartu-kartu aksi. Jadi ini ada 7 kartu aksi yang harus dilakukan oleh semua orang-orang yang bersama-sama bermain. Jadi misalnya kalau saya ambil ini kemudian tidak ada yang sama, maka saya harus memilih di mana saya tempatkan dari ke-7 aksi bersama ini. Misalnya saya menempatkan di sini, masing-masing mendoakan satu teman. Jadi kita akan saling mendoakan pada saat itu. Satu-satu kita saling mendoakan. Nah, kita bisa tutup, kemudian kita ambil lagi, ya. Yang lainnya kalau ada yang sama, ya. Ini ada yang sama nggak? Kita kalau nggak ada yang sama lagi, maka kita pilih lagi, ya. Pilih lagi yang misalnya di sini. Masing-masing sebutkan 3 nama tokoh Alkitab. Jika gagal, lompat kodok sebanyak 5 kali, ya. Kita akan bergiliran masing-masing, ya. Kita akan menyebutkan satu-satu. Kalau ada yang salah, ya dia akan lompat kodok, ya, 5 kali. Begitu seterusnya sampai dengan semuanya lengkap. Yang kita cari adalah melengkapi bagian gambar ini. Syukur-syukur kita nggak perlu melakukan semuanya, jadi langsung tepat semua. Tapi kalau andai sampai dengan titik akhir ini semua tertutupi, ini pastinya akan lengkap. Begitu permainan ketiga. Demikian seluruh permainan dalam paket Gemas Games. Semua bisa dilakukan dari anak-anak kecil sampai dengan dewasa. Ini adalah upaya kita untuk bisa memperkenalkan kisah Alkitab kepada adik-adik, kepada keluarga dengan cara yang menyenangkan sambil bermain. Nah, bagaimana kita akan menceritakan kisah-kisah Alkitab di dalamnya? Kita akan menceritakan kisah-kisah, misalnya setelah kita bersama-sama mengumpulkan, kalau sudah lengkap semuanya, maka kita akan menjelaskan, ya. Kenapa pada bulan Mei temanya Yesus Guruku. Lalu di sini ada menjadi murid Tuhan. Lalu ada kisah Alkitab yang disebutkan yang tergambar dari gambarnya. Ini adalah cerita tentang Alkitab. Cerita tentang yang disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 35. Ini adalah kisah tentang Yohanes yang menyuruh para murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Dan lalu beberapa murid Yohanes memilih untuk mengikuti Yesus, dan lalu mereka bertanya, "Tuhan, di mana Pak Engkau tinggal?" Dan lalu mereka menjadi murid Yesus. Ini kenapa tema yang menjadi murid Tuhan, ya. Ini kisahnya, kita bisa bercerita kepada adik-adik kenapa menjadi penting untuk menjadi murid Tuhan. Nah, dari semua ini adalah kisah-kisah tentang pendidikan yang bisa kita ceritakan kepada adik-adik. Nah, detail dari semua kisah-kisah itu bisa teman-teman akses di link yang sudah ada di QR-nya, scan saja, di situ ada bahan ajar. Demikian semua materi yang bisa teman-teman gunakan, permainan-permainan di dalamnya maupun juga bahan ajar. Dan inilah Gemas Games. Kenapa namanya Gemas Game? Karena ini singkatan dari gereja dan masyarakat. Permainan sekitaran gereja dan masyarakat. Sebuah permainan untuk pewartaan firman Tuhan
untuk menumbuhkan kepedulian dan memperkenalkan tokoh-tokoh. Selamat bermain.